warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya baik. Oke anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin menghimbau kalian semua untuk membuang sampah yang ada di sekitar kalian semua di tempat sampah. Sudah, Bu. Sekarang kalian bisa menyiapkan peralatan alat tulis sebelum kita memulai pembelajaran. Silakan anak-anak. Oke, selanjutnya Ibu mau minta tolong satu anak untuk memimpin doa. Silakan Mas Rofi. Oke, saya, Bu. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa tak pernah usai. Alhamdulillah, terima kasih ya. Oke, selanjutnya Ibu ingin mengabsen kehadiran kalian satu persatu. Nanti kalau Ibu panggil nama kalian, kalian jawabnya satu kata yang mewakili perasaan kalian saat ini. Ya, paham? Paham. Oke. Yang pertama, Jacqueline Cendikia Asan. Bahagia, Bu. Oke, bahagia. Terus ada Lia Ramadhani. Lia. Oke. Nadine Mbak Isal Amel. Semangat. Mas Kabul Rofi. Cerdas. Joya Nova Fitria. Bahagia, Bu. Oke. Lutfia Insia. Senang. Oke. Afrizal Dava. Semangat, Bu. Ya, semangat ya. Minka Hubiba Ilaya. Gembira, Bu. Baik. Yang selanjutnya Diva Asrianti. Ceria, Bu. Oke. Jadi sudah lengkap ya anak-anak di sini. Terima kasih ya sudah hadir di kelas Ibu hari ini. Oke anak-anak, gimana kalau kita sebelum menuju materi kita latihan fokus terlebih dahulu nih? Boleh, Bu. Boleh, Bu. Boleh, mau. Oke, anak-anak silakan berdiri semuanya. Oke, jadi gini anak-anak. Kalau misalkan nanti Ibu bilang tolong pegang kepala, kalian langsung pegang kepala ya. Tapi kalau nggak ada kata tolong, cuma pegang kepala, nggak boleh pegang kepala. Paham semuanya? Paham, Bu. Oke, kita mulai sekarang ya. Ya. Tolong pegang kepala, tolong pegang tangan, tolong pegang hidung, pegang telinga. Iya, dapat. Ayo, dapat. Jadi yang salah bisa maju ke depan yuk. Ya, sekarang Ibu bilang, oke? Ya, silakan maju ke sini. Maju. Oke, sekali lagi ya anak-anak. Ya, Bu. Tolong pegang tangan. Tolong pegang telinga. Pegang mata. Nah, ini Ya, Mbak Amel silakan maju ke depan. Nah, fokus itu, Bu. Oke anak-anak, jadi di sini Ibu mau nanya ke kalian berdua. Pasti kalian pernah kan ya melanggar aturan atau hukum yang berlaku di Indonesia ini. Jadi tolong sebutin deh salah satu aturan yang pernah kalian langgar. Mulai dari Mbak Amel deh. Naik motor tadi tidak menggunakan helm, Bu. Oke, terus Mas Dava? Kalau saya menerobos lampu merah. Oke, terima kasih. Boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Oke anak-anak, jadi tadi yang diberikan contoh oleh teman kalian adalah yang pertama itu tidak memakai helm ya. Ya, Bu. Terus yang kedua itu melanggar lalu lintas atau menerobos jalan. Jadi gini anak-anak, dari situ kan kita bisa memahami ya bahwa tindakan tersebut itu menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan juga orang lain ya. Yang menerobos lalu lintas itu bisa membahayakan dengan adanya kecelakaan. Lalu juga bisa menimbulkan adanya kemacetan dan juga bisa menyebabkan dia itu ditilang oleh polisi, nanti terkena denda ya. Iya, Bu. Lalu tidak memakai helm itu bisa menjadi contoh buruk ya bagi anak-anak yang lain seperti para pelajar SMP, SMA dan lainnya. Nah tapi ya anak-anak, kenapa sih anak-anak kalian boleh duduk terlebih dahulu. Oke anak-anak, tapi kenapa sih ya perilaku tersebut sering dilakukan padahal mereka itu sadar bahwa itu salah? Ada yang tahu? Mas Jumbolin mungkin? Ya, silakan Mbak Amel. Mungkin karena kebiasaan. Iya betul.
Jadi mereka itu sering melakukan hal tersebut karena sudah menjadi kebiasaan. Lalu yang kedua, mereka itu menyepelekan hal tersebut. Dan yang ketiga, mereka menganggap bahwa hal tersebut itu tidak diawasi oleh pihak tertentu. Jadi dari situ perilaku yang muncul itu sudah dibiasakan sejak dini. Nah, itu berarti orang-orang ini, masyarakat ini kurang adanya sikap tertib yang ada di dalam dirinya dan juga kurang kesadaran diri. Nah, padahal kan kesadaran itu penting ya. Jadi kita itu harus berpikir bukan hanya untuk diri kita sendiri tapi juga tentang orang lain. Contohnya yang kecelakaan tadi. Kecelakaan tadi itu bisa mengakibatkan bahaya bagi orang lain. Kalau diri kita sendiri sih tidak apa, tapi bagaimana terhadap orang lain? Oke, maka dari itu kalian pasti sudah memahami ya dari sini pentingnya adanya hukum di negara kita ini. Karena hukum itu mengatur kehidupan kita agar berjalan lebih teratur, lancar, dan juga baik. Oke, maka dari itu anak-anak, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah perilaku taat hukum. Perilaku taat hukum berdasarkan peraturan yang berlaku. Nah, di sini harapannya itu kalian dapat menjelaskan mengenai pengertian, fungsi, dan pentingnya hukum dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Artinya seperti ini anak-anak. Hukum itu nggak hanya kalian pelajari adanya, tapi kalian itu memahami maknanya. Efisiensinya itu ada untuk apa? Manfaatnya itu bagaimana dalam keseluruhan aspek seperti sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Lalu yang kedua ya, harapannya itu kalian dapat menguraikan contoh perilaku taat hukum di segala aspek kehidupan ya. Nah, di sini itu kalian dapat memberikan contoh. Misalnya kalau di keluarga ya, kalian itu harus mematuhi orang tua. Lalu di sekolah, kalian tidak boleh menyontek karena itu merupakan kewajiban kalian sebagai pelajar untuk menjadi seseorang yang jujur. Dan di lingkungan masyarakat, itu banyak contohnya. Ada yang bisa menyebutkan salah satu? Contohnya seperti ini, kalian tidak boleh melanggar aturan lalu lintas tadi. Lalu yang ketiga di sini harapannya kalian itu dapat menganalisis dampak perilaku antara taat hukum dan juga tidak taat hukum. Di antara dua ini kalian tuh dapat membandingkan ya. Kalian tuh dapat membedakannya. Mulai dari tidak taat hukum itu nantinya penyebabnya akan menjadi seperti apa? Akan menjadi kacau, menjadi tidak harmonis. Lalu kalau perilaku taat hukum itu nanti seperti apa? Akan menjadi teratur dan juga menjadi aman, nyaman, tentram. Oke, lalu yang keempat ya. Kalian nanti di sini itu dapat menunjukkan sikap disiplin, jujur, dan tanggung jawab sebagai bentuk perilaku taat hukum melalui praktik langsung dan juga refleksi secara konsisten di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Di sini itu harapannya dari ibu ya, kalian itu dapat merefleksikan langsung seperti disiplin dalam aturan, gak hanya aturan di sekolah ini, tapi juga aturan di masyarakat ya. Lalu jujur dengan segala tindakan kalian, seperti tadi contohnya yang pelanggaran, kalian tuh harus jujur, nggak boleh seperti itu lagi. Lalu tanggung jawab kalian sebagai pelajar, yakni belajar. Oke, maka dari sini nantinya ibu harap ya kalian itu dapat menyuarakan pendapat kalian, dapat juga aktif bertanya di kelas ini nanti. Oke? Oke, Bu. Oke, Bu. Dapat dipahami ya? Dapat dipahami. Oke, anak-anak. Oke anak-anak, untuk memasuki materi selanjutnya Ibu izin sebentar ya karena ada keperluan dengan Bu Kepala Sekolah. Jadi minta tolong kepada ketua kelas untuk mendisiplinkan teman-teman agar tidak ramai. Siap, Bu. Boleh ramai ya? Siap, Bu. Oke, Ibu tinggal sebentar ya. Ya, Bu. Kurni mohon.
Baik anak-anak, tadi sudah sempat saya singgung materi terkait perilaku taat hukum yang ada di lingkungan sekitar kita. Hari ini kita akan bicara terkait apa yang ada di sekeliling kita. Pokok hari ini kita bicara hukum. Kalau kita bicara hukum berarti kita nanti akan menyinggung norma dan aturan. Kita tidak jauh-jauh dari situ. Oke. Nah, coba Anda perhatikan dua situasi berikut. Gambar 1 dan gambar 2. Dari gambar 2 ini, mana yang mencerminkan perilaku taat hukum? Nomor 1. Satu, Pak. Ya. Kenapa gambar nomor 1 ini kok mencerminkan perilaku taat hukum? Oh ya, silakan Mbak Zoya. Karena mematuhi lalu lintas, Pak. Yes, betul sekali. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa dampaknya jika kita tidak mentaati peraturan lalu lintas atau jika kita tidak taat hukum? Ya, silakan Mbak Nadia. Kehidupan menjadi kacau, Pak. Yes, betul sekali. Kita akan kacau. Nah, oke. Seperti yang saya sampaikan tadi, jika hari ini kita bicara hukum, maka hari ini kita akan bicara norma dan aturan. Sejatinya, anak-anakku, norma, aturan, dan hukum ini memiliki sifat yang sama. Mereka berdua ini berbeda, tetapi tak sama. Oke, coba Anda bisa lihat ya. Jadi hukum, norma, dan aturan ini memiliki sifat yang mengikat. Ya, sifat yang mengikat, kemudian memaksa, dan ini wajib dipatuhi. Coba Anda bayangkan bagaimana negara kita ini, negaramu juga. Apa yang jadinya jika kita tidak ada hukum, jika kita tidak ada norma, jika kita tidak ada aturan, maka akan terjadi yang namanya tidak ada ketertiban, tidak kekacauan, yes, konflik. Kan tidak ada hukum. Yang meskipun lupa kita kan negara demokrasi, berdasarkan kebebasan. Ya, meskipun kita kebebasan, tetapi tetap ada aturan-aturan yang membatasi. Ya, kita semua ada dibatasi. Kalau kita tidak ada aturan yang membatasi, maka kita akan seenaknya sendiri. Naik motor lampu merah diterobos, ya. No smoking, tetap kamu rokok ini meskipun tetap ada ya. Oke, jadi kita bicara hukum, maka dari itu perlunya hukum, ada fungsi hukum ini ya. Nah, kenapa kok harus ada hukum? Ya, untuk satu menjaga ketertiban, kemudian melindungi masyarakat, kemudian menciptakan keadilan. Coba semalam saja nggak ada hukum, besok pagi chaos negaramu bubar kalau bro. Jadi saya pernah mendengar pernyataannya dari Pak Mahfud MD ini tentang aparat penegak hukum ya. Pak Prof Mahfud ini mengutip dari pernyataannya Ibnu Taimiyah, kurang lebih 60 tahun punya polisi jelek lebih baik daripada semalam tanpa polisi. Jadi semalam tanpa polisi, besok pagi negara bubar. Bukannya saya membela polisi ya. Tapi dalam konteks ini ya, ini perlulah kita ini aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum ini. Ya. Jadi ini, hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban. Oke, kita next. Nah, pertanyaan saya adalah, sekarang kita masuk ke perilaku taat hukum. Pertanyaan saya adalah, contoh apa perilaku taat hukum ya? Perilaku taat hukum yang ada di sekolah itu apa saja? Yang tahu? Yuk, satu, yuk. Datang sekolah tepat waktu. Yes, yuk lagi. Ningkaila. Seragam sesuai aturan. Yes, ayo Mas Digi. Seragamnya dimasukkan. Yes, betul sekali. Yuk, ada lagi Robi, yuk. Pak, tepat waktu untuk mengerjakan tugas. Yes, deadline ya. Sesuai. Oke, ada lah. Tidak menyantai ketika ujian. Yes, ini betul sekali ini. Semuanya konkret, bagus-bagus. Oke, sekarang kalau ada yang di rumah, ada yang tahu perilaku taat hukum yang ada di rumah yang harus kita taati? Yang Nadine, Mematuhi orang tua. mematuhi orang tua. Ada lagi, Joya. Menghormati saudara. Membantu Yang lebih saudara tua. boleh. Nah, boleh. Ada lagi, cukup. Ya, kita tambahin.
kita harus menyelesaikan konflik. Kita tidak boleh berkonflik lah dengan anggota keluarga. Oke. Sekarang di masyarakat. Oke, ada di masyarakat. Ada yang tahu? Ya, itu ya tuh. Saat lalu lintas. Saat lalu lintas. Ada lagi? Tidak membuang sampah sembarangan. Betul? Bayar pajak. Yes, betul. Ini kayak demokrasi dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat kembali lagi. Oke. Jadi sekarang pertanyaan saya, apa konsekuensi? Oke, saya ambil contoh di sekolah. Apa konsekuensi jika kita tidak mentaati aturan yang ada di sekolah? Atau konsekuensi dari apa yang Anda sebutkan perilaku-perilaku taat hukum tadi, jika perilaku tersebut kita langgar, apa konsekuensinya? Joy ya? Mendapatkan poin, Pak. Yes, poin. Kalau sistemnya ada poinnya di Iya. sekolahnya ya. Oke, ada lagi? Ya, Dijauhi teman-teman. ya, kamu kesannya nakal. Oke, cukup jelas saja. Sekarang belum saya singgung ya. Perilaku taat hukum. Jadi dalam hal ini perilaku taat hukum itu dapat dikatakan ya adalah sikap mematuhi aturan yang berlaku. Nah, sama hari ini sama. Saya ulangi, bicara hari ini bicara norma, bicara hukum dan bicara aturan. Ya, kita akan bergulat di situ saja. Sedangkan perilaku tidak taat hukum, jadi anonimnya dari ini perilaku tidak taat atau perilaku yang tidak mematuhi aturan yang berlaku, dan ini bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain. Contohnya ketika kamu tadi ya, kita buat contoh yang enak saja di lingkungan sekitar kita yang sering kita lakukan, lalu lintas. Kalau kita menerobos lalu lintas, itu akan kemungkinannya ada dua, kamu selamat, dua kamu celaka. Kalau kamu selamat, oke. Kalau kamu celaka, nanti ya mungkin tilang, kemudian kamu kecelakaan. Ini kan kamu repotkan orang lain. Oke. Next. Yes. Dampak taat hukum. Apa jadinya jika kita tidak taat hukum? Itu sudah ada di sini. Sekarang dampak taat hukum. Dampak dari taat hukum ada yang tahu? Ada yang bisa membaca atau bisa ada yang tahu? Ayo Pak, Yes, Robi. kehidupannya lebih tertib Pak. Yes. Ada lagi? Gimana Yanti? Keadilan masyarakat, Pak. Ya, terciptanya keadilan karena kita semuanya tertib. Melindungi hak dan kewajiban Oke. individu yang lain. Oke, sip. Ada lagi? Kehidupan menjadi harmonis, Pak. Ada lagi ya? Ya, itu tadi contoh-contoh jika kita mentaati hukum. Jika kita mentaati peraturan atau taat hukum, maka itu yang akan tercapai atau akan terjadi. Oke, sekarang apa jadinya jika kita tidak taat hukum? Oke, ada yang tahu? Oke, satu-satu. Edel. Akan terjadi kekacauan, Jadi kekacauan. kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Yes, C. Kamu. Konflik Konflik, yuk, Diki. Dihukum, Mbak. Yuk, ya, sanksi. Sanksi. Oke. Sama kayak di Oke, Diki, kamu sama kamu. Jadi ini tadi ya, jika kita tidak taat hukum, maka konsekuensinya akan seperti ini. Ini memang resiko kita. Kalau kita tidak taat hukum, memang seperti itu resikonya ya. Hari ini kita bicara seperti bicara hukum, bicara penjara kita. Nah, itu. Any question? Ada pertanyaan? Tidak ada? Belum Pak. Oke, kalau tidak ada. Sekarang saya akan bagikan LKPD untuk kalian semua ya. Kalian kerjakan secara berkelompok. Untuk kelompoknya saya akan mana tadi? Saya akan buat pembagiannya dengan sesuai ini ya, absensi. Mana tadi? Saya bawa kok. di bawah. Oke. Nanti yang saya panggil tolong angkat tangan ya. Ya, Pak. Oke. Muhammad Afrizal Dafa. Angkat tangan. Oke. Diva Arsyanti. Oke, hadir. Minka Hubiba. Mas Kabul Rofi. Saya Pak. Adin. Adel. Ya, nanti Rofi, Adin, Adel kelompok 2 ya. Tadi Mas Dava, Diva sama Minka kelompok 1. Oke, Pak. Oke. Sekarang Jeffrey Jadikia, Hadir, Pak. Joy ya, Hadir, Pak. Lutfi Atul Lisa, Jadi, Pak. Lutfi Atul di
Joya sama Jeffrey nanti kelompok 3. Oke. Sekarang mana LKPD saya tadi? Nah, nih saya akan bagikan LKPD dengan Anda nanti. Saya minta untuk mengamati kasus berikut. Dari kasus ini kalian analisis. Dari analisis tersebut nanti kalian presentasikan dengan ini pembagiannya tadi ya, kelompok 1. Nanti kalian nanti akan menganalisis identifikasi masalah dan penyebabnya apa. Kemudian dampak perilaku, ini kelompok 2 ya, dampak perilaku taat hukum dan tidak taat hukum. Kemudian kelompok 3, solusi dan contoh perilaku taat hukum. Alurnya seperti apa? Alur presentasinya seperti berikut. Jawaban dapat berupa peta konsep, mapping atau ringkasan berpoin. Ya. Kemudian setiap kelompok nanti hasilnya akhir ya akan Anda presentasikan, kalian presentasikan di depan. Dengan catatan saat ada kelompok presentasi, kelompok lainnya menanggapi atau bertanya. Oke, bisa dipahami? Ya, Pak. Oke, cukup. Kelompok 1. Silakan Anda nanti saat mengerjakan tahan dulu. Ya, duduknya berkelompok ya. Namanya kerja kelompok, berarti duduknya harus berkelompok. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Pak, saya mau tanya, Pak. Iya. Untuk pengerjaannya berapa menit ya, Pak? Untuk pengerjaan saya kasih waktu 10 menit ya. Oh, baik, Pak. Terima kasih. Oke, Mas Dodi. Ini jika kamu nanti pakai peta konsep ya. Ya, Del. Silakan teman-teman, anak-anakku untuk berkelompok. Silakan dulu berkelompok. Jika ada yang kesulitan, silakan bisa bertanya kepada Bapak ataupun diskusi dengan kelompoknya. Silakan. Bisa dipercepat ya teman, anak-anak ini. Ini kelompok berapa ini? Ada yang ini Pak. Iya. Nomor 3. Ini satu. Ini punya kelompok 3. Ini satu, Pak. Ini, Pak. Ini kelompok. Ini kelompok 1, Pak. Ini analisis dampak ya kamu ya. Iya. Ini analisis dampak, Pak. Mana peta konsepnya? Ini, Pak. Silakan dikerjakan selama 10 menit ke depan. Jika bingung silakan bertanya. Nama kelompok siapa yang satu? Saya Rofi. Jangan aku dulu sesuai absen. Iya, Oke. Iya. Saya kamu dulu namanya. Baca soalnya ya. Ya. Absen dapat absen. Kamu absen 2. Iya, aku dulu. Aku Rofi dan Malik. Tolong dong, Pak, itu yang slide sebelumnya, Pak. Wah, analisis kasus ya. Iya, Pak. Oke. Silakan dikerjakan dengan tenang. Jika tidak bisa, jika ada kesulitan silakan bertanya. Siapa? Tadi absen berapa? Tadi aku 2 ya. 2. Aku absen 16. 12 aku. Oh ya, lupa. Iya. Aku aja aku yang bagian ini kamu. Iya, aku baca soalnya dulu Terus ya. aku cari jawabannya. Iya, ya. Aku kapan? Kalau sama, Pak. Oh iya. Ini kan soalnya yang ini kan. Nah, itu dampak hukum Iya. dampak positif hukum itu apa? Dampak taat hukum gitu. Ini buat peta konsep. Ya, kalau aku sih itu nanti bisa apa yang tertib. Kalau aku sih nanti kan bisa
jadi hubungannya harmonis gitu ya. Keras-keras nggak Pak, sih? izin interupsi, boleh ditampilkan soal Iya, studi soalnya kasusnya boleh nggak? ditampilkan nggak? Instruksi kamu kok kayak depan aja. Iya. Iya, Mbak. Kita siswa yang Kelihatan ya? kelihatan lah. Oh diketahui ya anak-anakku. Nanti akan ada penilaian juga kinerja. Jadi semuanya harus terlibat aktif. Jangan kok ini kerja, ini kelompok. Ini nggak Iya. bisa. Ya Pak, siapa? Iya, Pak, Ya Pak, siap. Aku sih, kalau aku tuh Bentar ditulis dulu satu-satu tadi apa? lingkungan yang lebih tertib, Tadi udah, tadi oh ya sih. Iya. lingkungannya tertib dan aman. Soalnya lingkungan yang tertib dan aman. Buat ibu kalau menurut aku. Nah, Terus ini tadi. Yang ini tadi hukumnya. ini enggak positif kan? Positif ini negatif, bukan? Hah? Ini kan betul namanya. Iya betul, ini loh. Jika ini. Iya kan? Iya, ini Pak ya. Ada kesulitan nggak? Ada kesulitan. Oh berarti ini hukum ya. Ya, karena ini kan ada dua nanti ya, ada positif dan negatif kan. Iya. Ya ini yang positif itu apa aja lagi? Tadi kan udah disebutin sama Rofi apa lagi? Lingkungannya nanti. Ya ya, hubungannya juga sama anak. Itu tuh pada contohnya tahu nggak? Tahu jangan sampai satu. Oh iya, presentasi apa ya? Yang presentasi Aku nanti tahu kok semuanya kamu apa. semuanya. Oh, semuanya. Itu nanti kan aku bikin gratis ya. Nah, yang kedua itu ada biar harmonis kan kalau tadi pun itu kan tertib ya. Ya, Nanti betul. tercipta lingkungan harmonis. Nah, Ada Mbak. Mbak, nak kelompoknya Adel bisa agak dikecilin ya suaranya. Kelompok lain ini nggak konsisten. Iya. Tapi itu cuma apa? Kita itu kamu jangan belajar yang lurus aja dia. Kamu ada apa? Jangan pasang Aku sama kayak tahu dapin. Apa kamu tadi? aja kan nanti nggak dapat. Sanksi. Nah, kan Nggak ada yang kesulitan ya? Silakan dikerjakan dengan baik-baik ya, karena waktunya 10 menit. Berapa menit? Ada 5 menit lagi. Yang ini yang nomor apa ya? 3 4 soalnya itu soalnya kan itu sih dia tidak mau sampai bisa apa bisa mungkin si this PowerPoint. Oke. Ya. So jadi nanti itu kayak kita bisa lebih uber gitu loh terhadap ya terhadap apa namanya ini kurang 3 menit lagi. Kamu mau coba ya sekarang? Itu di rumah mematuhi aturan orang tua, kasih di sekolah, Kemon. seragam semua. nanti tak tahu nanti ceritanya kepada orang tidak tertib. Mematuhi aturan Gue setuju sama lo. Ya, gue setuju sama lo. Tulis aja. Pasti biar semua jawab. Presentasinya nggak? Iya nanti Kalau nanti dia kita balik. dijelasin sama dia terus kembali. Ini calon biasanya juga nih. Aku yang mana ya? 3 dia Ini kan udah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aku 2 aja kalau udah 3. Ketiga dapat berapa? Ini kan 10 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Jangan keras-keras ya, tolong. Aku yang 3, kalian yang 4. Benar ini berarti berapa atau Aku 2, kalian 4. Mas Raffi, Mas Raffi kata Mbak Minka jangan keras-keras. Sorry, my friend. Pak, ini presentasinya harus kelompok apa? Bebas, nomor 3 aja dulu dulu. Kelompok 1. Kelompok 1 dulu dong. Iya, Pak. Belum, tapi belum selesai nantilah ya. Belum, Pak. Mau teliti lagi. Sudah semua? Belum? Belum. 3 kelompoknya Adel ya? Oh ini sudah Pak, sudah. Belum. Masih ada yang Masih kurang ada juga, yang kurang belum. juga. Ada yang sulit mungkin? Enggak ada. Kurang belajar itu. Pak. Ini apa sih, Pak? Iya, Pak. Taat hukum. Iya. Betul Pak. Kalau taat hukum. Ini ya kalau tidak taat hukum lagi. Iya. Iya, Pak. Bang, berapa menit Pak? 1 menit lagi. Sudah ada yang selesai? Sudah Pak. Yang selesai angkat tangan. Ya, aku yang bunga. Oke, yang selesai? Angkat tangan. Sudah? Sudah Pak. Oke. Diacak apa gimana? Urut, Mbak. Oh iya. Maaf. Sorry. Kelompok saya ini. Silakan anak-anak, jika sudah selesai karena waktu juga sudah habis, silakan anak-anak untuk menghadap ke depan semua ya. Menghadap ke depan. Oke, tetap berkelompok ya, tetap berkelompok. Dari kelompok 1 mana kelompok 1? Kelompok 1 sudah siap presentasi? Sudah. Seperti yang saya katakan tadi ya anak-anak. Jika ada kelompok presentasi, maka kelompok lain boleh menanggapi ataupun memberikan jawaban. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, untuk kelompok 1, silakan untuk mempresentasikan hasil kalian. Baik, selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang identifikasi masalah dan penyebab tentang perilaku taat hukum dan tidak taat hukum. Perkenalkan, saya Minka Hubailaya. Saya Dibasi Andin. Saya Muhammad Afizal Dhaka. Oke, di sini kita akan menjelaskan tentang peta konsep yang sudah kita buat. Yang pertama itu tentang identifikasi masalah, yakni siswa menerobos saat pelajaran. Nah, perilaku ini merupakan pelanggaran ya tata tertib di sekolah. Nah, karena pelanggaran ini, siswa ini menjadi tidak paham materi sehingga prestasinya itu menurun seperti itu. Nah, dampak lainnya itu dia tidak disiplin, terus kurang tanggung jawab terhadap kewajibannya sebagai pelajar. Nah, yang kedua membuang sampah sembarangan. Ini juga termasuk pelanggaran dalam kebersihan lingkungan ya, karena kalau kita membuang sampah itu bisa jadi kotor lingkungannya, terus menjadi banjir, selokan tersumbat, terus jadi sarang penyakit, bakteri, terus yang lainnya lingkungan akan rusak seperti itu. Yang ketiga ada tidak memakai helm saat berkendara. Nah, ini juga melanggar tata aturan di lalu lintas. Jika kita tidak memakai helm, itu bisa terjadi cedera ataupun kematian ya, bahkan yang terparahnya itu penyebabnya akibatnya. Nah, maka dari itu kita harus memakai helm dimanapun kita berada, entah itu dekat ataupun jauh, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti itu. Lanjut. Yang selanjutnya melanggar tata tertib sekolah. Contohnya tidak memakai seragam sesuai aturan, terus datang terlambat atau tidak mengerjakan tugas. Nah, hal ini tuh menunjukkan kurangnya kedisiplinan dan dapat mengganggu ketertiban saat suasana belajar di sekolah. Terus ada kurangnya kesadaran akan pentingnya aturan. Ini tuh merupakan masalah utama yang menjadi akar dari berbagai pelanggaran. Banyak individu belum memahami bahwa aturan dibuat
untuk melindungi dan menciptakan ketertiban bersama, bukan untuk membatasi kebebasan. Terus yang selanjutnya penyebab yang pertama pengaruh teman atau lingkungan. Individu tidak memahami atau tidak menyadari pentingnya hukum dalam kehidupan sehingga cenderung mengabaikan aturan yang ada. Nanti tentang penyebab kenapa terjadi pelanggaran hukum ya. Misalnya kurangnya kesadaran hukum. Nah, ini tuh kurangnya kesadaran hukum. Biasanya itu orangnya itu apa ya? Abai terhadap aturan yang ada, kayak acuh tak acuh begitu. Makanya ya itu melanggar hukum. Lalu itu ini apa? Sanksi yang kurang tegas. Nah, sanksi yang kurang tegas ini biasanya kan cuma hilang orangnya kurang apa ya namanya, nggak kapok lah intinya, nggak kapok. Sanksi yang kurang tegas ini biasanya kalau di sekolah juga ditegur kan, anak-anak kan kalau ditegur juga kalian juga nggak apa ya, nggak buat jerah lah, kalian harus apa ya, harus memiliki efek jerah sanksinya. Lalu yang terakhir itu kebiasaan buruk yang terus dilakukan. Nah, ini tuh perilaku melanggar yang dilakukan berulang-ulang akan menjadi kebiasaan yang sulit dirubah jika tidak ada upaya perbaikan dari diri sendiri kita. Baik, itu aja. Mungkin ada tanggapan atau sanggahan pertanyaan dari Ya. Saya ada tambahan juga. Jadi yang disampaikan sama kelompok satu ini sudah baik, sudah bagus, ya, sudah jelas juga apa yang disampaikan. Tapi saya ingin menambahkan bahwa faktor lingkungan itu juga berpengaruh besar, dan pengawasan terhadap tadi itu juga berpengaruh untuk penyebabnya tadi. Jadi ada dua yang saya tambahkan terkait dengan faktor lingkungan dan faktor pengawasan, itu juga penting untuk bisa itu dari penyebabnya itu, Pak. Terima kasih masukannya. Sama-sama. Oke, beri tepuk tangan untuk Bapak satu. Oke, bagus sekali tadi kelompok satu menganalisis masalah dari kasus ini, kemudian apa juga penyebabnya. Jadi ada beberapa catatan juga dari saya ya. Sebenarnya ini kelompok satu sudah tajam ya mengidentifikasi masalahnya. Jadi intinya ini jelas. Ini pelanggaran ini terjadi bukan karena tidak tahu, tetapi karena rendahnya kesadaran hukum ya tadi yang seperti disinggung dari, dan kuatnya pengaruh lingkungan juga tadi sudah ditambahkan oleh Mas Mufti. Seperti itu kelompok satu. Terima kasih kelompok satu ya. Oke, selanjutnya kelompok 2. Oke, kelompok 2 silakan untuk presentasinya. Suaranya bisa lebih keras ya kelompok 2. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Izinkan kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari dampak atau analisis dampak dari kasus yang ada di PowerPoint di depan. Oke. Silakan. Sebelum itu saya memperkenalkan diri, saya adalah Rofi dan ini teman saya Adil. Saya Adil. Baik, langsung saja. Hasil kerja ditunjukkan. Ya, ini. Itu loh, Mas. Bentar ya. Yang pertama ada dampak positif dari taat hukum. Yang pertama ada lingkungan tertib dan aman. Nah, di mana yang kita ketahui apabila kita menaati hukum, lingkungan tersebut menjadi aman dan tertib. Yang kedua ada hubungan sosial dan yang harmonis. Nah, yang kedua ini yaitu kepatuhan terhadap aturan menciptakan rasa saling menghargai dan mengurangi konflik antar individu. Nah, yang ketiga ada terhindar dari sanksi. Orang yang taat hukum tidak akan mendapatkan hukuman, sehingga hidupnya lebih tenang. Yang keempat ada kehidupan yang lebih nyaman. Nah, lingkungan yang tertib dan aman akan memberikan rasa yang nyaman bagi semua orang dalam beraktivitas. Nah, selanjutnya ada ini ya, ada meningkatkan disiplin. Jadi taat hukum melatih seseorang untuk terbiasa hidup disiplin, teman-teman. Ya, dan punya rasa tanggung jawab yang besar. Lalu selain ada dampak positif, ini juga ada dampak negatif, ya. Yang pertama itu akan terjadi kecelakaan, kekacauan, dan atau ketertiban. Pelanggaran aturan ini menyebabkan sistem kehidupan nanti itu tidak teratur, teman-teman. Itu ada dampak negatifnya. Next. Ini bukan.
Lalu ada juga menimbulkan konflik. Jadi ketidaktaatan terhadap aturan itu sering merugikan kita teman-teman. Ya, orang lain dan memicu perselisihan atau tadi yang dinamakan konflik. Gitu teman-teman. Ini Mbak. Oke, tadi kan udah disebutkan apa yang tidak taat hukum. Nah, terus selanjutnya ini yang contoh tidak taat hukum ini ada mendapatkan hukuman atau sanksi. Jadi ketika orang-orang atau kita itu melanggar hukum, pastinya ada sanksi ataupun hukuman yang bisa kita dapatkan. Terus ada lagi menimbulkan kerugian, baik itu bagi diri sendiri maupun orang lain, di mana kerugian ini tuh bisa berupa materi, waktu maupun keselamatan juga. Terus yang terakhir ini adalah membahayakan diri sendiri dan orang lain. Kalau yang pertama, yang tadi itu menimbulkan kerugian, terus yang selanjutnya adalah membahayakan diri sendiri dan orang lain. Contohnya itu tidak memakai helm seperti tadi yang disebutkan oleh Mas Dava, ya, terus menyalakan lampu lalu lintas, dan juga itu dapat berakibat fatal bagi kita. Jadi itu tadi adalah analisis dampak negatif dan positif teman-teman. Baik, untuk presentasi saya sudah cukup. Apakah ada pertanyaan atau tanggapan teman-teman? Tanggapan dari kelompok kami. Tanggapan dari kelompok 3, yaitu menurut kelompok kami, penjelasan tentang dampak positif dan negatif alat hukum sudah jelas dan mudah dipahami. Namun, kami ingin menambahkan bahwa meskipun banyak orang sudah mengetahui dampaknya, masih ada yang melanggar. Jadi tidak hanya pemahaman, tetapi juga kesadaran dan penegakan aturan yang tegas sangat diperlukan. Terima kasih. Baik, Mas Diki. Cukup, ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Oke, beri tepuk tangan untuk nomor 2. Nomor 2 silakan dulu. Baik, seperti yang dikatakan kelompok 2 tadi ya. Jadi taat hukum ini bukan taat hukum bukan sekedar aturan teman-teman. Tapi ini merupakan fondasi awal terciptanya ketertiban, keharmonisan. Kemudian tadi sempat dikatakan kalau sebaliknya ya, sebaliknya nanti ada pelanggaran, itu adalah awal dari terciptanya kekacauan atau konflik tadi. Seperti itu. Luar biasa kelompok 3. Terima kasih kelompok 3. Kelompok 2 ya, kelompok 2. Oke, sekarang kelompok terakhir kelompok 3. Silakan kelompok 3 untuk maju mempresentasikan hasil analisis, hasil diskusinya tadi. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Izinkan kami kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang solusi dan contoh perilaku taat hukum. Sebelum kami mempresentasikannya, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan juga teman-teman saya. Saya Jabulin Cediki Ahsan sebagai moderator, serta teman-teman saya. Saya Juliana Fatima sebagai pembaca solusinya. Dan saya Rujatu Insia nanti akan menyebutkan contoh perilaku taat hukum. Oke, karena untuk mempersingkat waktu, jadi langsung saja, inilah hasil dari diskusi kelompok kami. Yang pertama, solusi dan contoh perilaku taat hukum kita bagi dua, yaitu ada solusi dan contoh perilaku taat hukum. Oke, kita mulai dari solusi terlebih dahulu. Solusi yang pertama ialah edukasi tentang hukum. Mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya. Edukasi tentang hukum itu seperti memberikan pemahaman kepada masyarakat atau siswa tentang pentingnya hukum agar tumbuh kesadaran diri dalam diri sendiri. Yang selanjutnya ada penegakan aturan yang tegas. Penegakan aturan yang tegas itu berarti penerapan sanksi yang konsisten dan tegas dapat memberikan efek jerah sehingga pelanggaran dapat dikurangi. Selanjutnya ada pengawasan. Pengawasan berarti pengawasan yang baik dari berbagai pihak dan dapat mencegah terjadinya pelanggaran. Dan yang terakhir, solusi yang bisa kami tawarkan ialah pembiasaan disiplin. Pembiasaan disiplin seperti membentuk kebiasaan baik sejak dini akan membantu seseorang menjadi pribadi yang taat hukum. Nah, kan kita udah bicara tentang solusi kan. Kita lanjut yang kedua, yaitu contoh perilaku taat hukum.
Yang pertama, contoh perilaku taat hukum ini kita bagi juga di 4 lingkungan, yaitu rumah, sekolah, masyarakat, dan negara. Yang pertama ialah rumah, yaitu contohnya ialah mematuhi aturan orang tua. Jadi di lingkungan keluarga atau di lingkungan rumah itu seperti mematuhi aturan orang tua, belajar tepat waktu, membantu pekerjaan rumah, dan juga menjaga sopan santun. Dan yang selanjutnya di lingkungan kedua, yaitu lingkungan sekolah, itu salah satunya ialah memakai seragam sesuai aturan. Dan contoh lainnya itu seperti datang tepat waktu, mengerjakan tugas, dan juga menaati tata tertib sekolah. Yang di lingkungan ketiga, yaitu lingkungan masyarakat, itu contohnya membuang sampah pada tempatnya. Dan juga ada menjaga ketertiban dan juga menghormati hak orang lain. Sudah? Oke, ada pertanyaan? Ada sanggahan? Tidak ada sanggahan? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, bagus sekali. Silakan kelompok 3 untuk duduk. Nah, jadi anak-anak, dari presentasi kita ini dapat disimpulkan bahwa taat hukum ini memang sangat penting sekali, dan perilaku taat hukum bisa diawali dari diri kita sendiri, ya, dimulai dari diri kita sendiri. Oke. Ya seperti itu. Saya harus ada urusan, saya tinggal dulu ke kamar mandi. Mas Rofi selaku ketua kelas, betul? Siap. Tolong dikondisikan teman-temannya, ya, agar tidak rame, tidak mengganggu kelas yang lain, agar tercipta apa yang kita pelajari hari ini, tercipta keharmonisan, ketertiban, sehingga kalau ada rame nanti mengganggu. Seperti ini Mas Rofi, ya, Pak. Saya amani Mas Rofi. Ya. Terima kasih anak-anak, saya tinggal dulu ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Kita kembali ke tempat masing-masing ya. Oke anak-anak, tadi sudah selesai diskusinya, sudah selesai saya jelaskan. Ya, saya berharap kalian semua bisa paham materi yang telah saya ajarkan. Baik, anak-anak semua, di sini Bapak sudah kirimkan link quizzes di grup kelas. Kalian bisa buka HP-nya dan bisa untuk mengerjakan. Silakan. Ya, segera dibuka ya. Yang dibuka quizzesnya, jangan yang lain. Iya, Pak. Ya, Pak. Masih loading, Pak. Apa yang ada di soal di quizzes itu sudah saya jelaskan tadi. Kalau kalian mendengarkan, pasti kalian bisa mengerjakan. Gimana? Sudah selesai semua? Sudah. Kurang satu. Ya, diselesaikan. Sudah, Pak. Coba. Berarti sudah yang awal kalian sudah mempelajari materi, sudah berdiskusi, dan sudah mengerjakan soal. Di sini ada yang mau memberikan
kesimpulan apa sih yang kalian dapat hari ini? Ada yang berani maju angkat tangan? Saya. Oke, Mbak Adel silakan. Maju ke depan ya, Pak. Iya, maju ke depan. Jadi kesimpulan atau refleksi hari ini kita itu udah mempelajari tentang pentingnya perilaku taat hukum, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga tadi sudah dijelaskan oleh Pak Guru bahwa hukum itu sangat penting bagi kehidupan kita, dan juga sudah dijelaskan contoh-contohnya, baik itu di lingkungan. Yang belakang kedengeran nggak? Baik itu di lingkungan. Ulang Oke, sorry. Yang keras suaranya biar yang belakang juga kedengeran. Jadi hari ini kita itu udah mempelajari banyak sekali tentang apa itu perilaku taat hukum, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Tadi juga sudah dijelaskan tentang apa itu aturan hukum, terus contoh-contohnya baik itu di lingkungan sekolah, masyarakat maupun di lingkungan keluarga. Nah, terus kemudian juga sudah dijelaskan tadi itu tentang dampak taat dan tidak taat hukum, sehingga dalam pembelajaran hari ini kita itu dapat menyadari bahwa taat hukum itu bukan hanya sebuah kewajiban, tetapi juga bentuk tanggung jawab sebagai warga negara. Jadi cukup itu dari saya, Bapak. Ya, kasih tepuk tangan semuanya. Oke, apa yang disampaikan oleh teman kalian tadi itu sudah sangat benar sekali. Ada yang mau nyoba lagi maju ke depan? Oke, jadi benar apa yang dikatakan sama Mbak Adel ya? Iya. Ya, sama Mbak Adel itu taat hukum itu juga bukan tentang cuma patuhi aturan aja, tapi itu juga sebuah wujud tanggung jawab, kedisiplinan, dan komitmen dalam mewujudkan kehidupan yang tertib, adil, dan harmonis. Jadi anak-anak, saya berharap kalian tadi sudah belajar itu bukan cuma dihafalkan ya, tapi dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa sih harus? Oke, selanjutnya taat hukum bukan sekedar kewajiban, tetapi wujud tanggung jawab untuk menjaga keadilan dan ketertiban bersama, untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan bersama. Jadi kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan. Jadi itu bisa diamalkan. Jadi untuk pertemuan selanjutnya, saya ingin kalian mempelajari materi untuk pertemuan selanjutnya dan juga mengerjakan soal di buku paket untuk materi ini. Jadi minggu depan kita akan membahas tugasnya, lalu dilanjut materi berikutnya. Siapa? Baik. Kalau gitu saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang mau istirahat ke kantin silahkan. Keluarnya yang rapi.